Jika aku memilih menyingkir, maka itu untuk selamanya. Bukan karena lelah, tetapi demi suara yang tak lagi dipahami. Bukan karena benci, tetapi demi langit tanpa jerat pasti. Aku berjalan membawa detak yang terusir, meninggalkan jejak di tanah yang tak lagi peduli. Langkahku berat, namun pasti, karena diam tak pernah lagi jadi rumah bagi nurani. Jika mencariku di pagi yang kau bangun dengan sandiwara, jangan mencariku di malam yang kau takut dengan doa semu. Aku sudah pergi ke tempat di mana kata selamat tinggal menjadi angin yang membisikkan damai. Jika aku memilih menyingkir, maka itu untuk selamanya. Karena aku tak lagi percaya pada meja-meja penuh janji yang tak pernah ditepati. Oke, selamat datang di Cuaca Kebatinan di negeri para pedongeng yang selimuti kabut optimisme. Luar biasa. Gue Star hari ini saya kedatangan si Empu Kempar dari negeri seberang. Terima kasih. Selamat datang di Kempar. Satu lagu untuk Anda. Gemparkanlah podcastku hari ini untuk Anda semua. Semoga terhibur di hati. Maestro ini. Oke, luar biasa. Saya matur nuwun banget loh, kamu sudah berhadir di sini tuh. Padahal mungkin sibuknya luar biasa loh, men. Oke, sibuk apa, men? Sibuk apa ya? Lumayan sih. Kemarin mendampingi berapa Bidadari. bidadara orang. Oh, bidadara. Anak-anak muda lah, anak-anak muda Jogja yang ingin berkarya sastra, nulis, membaca puisi di komunitas-komunitas. Ini melu komunitas apa ya sini itu? Aduh, apa ya? Aku rame lu neng enek neng kabeh. Orang kabeh berarti. Iku nggak gitu. Kan yang aktif saya di Sekejabung sebetulnya. Tapi itu di aksara. Oh, aksara. Ya, aksara Jawa dan sebagainya. Klenik kadang. Wih, mlebu nang klenik barang tuh berarti. Nah, kene iki ya dukun sih. Wah, ngeri nanti. Sambilanmu kayak banget Dukun ya berarti. bayi. Ya. Oke, gue Star hari ini Mr. Kempar nih. Kalau di era 2000 atau berapa itu kalau misalnya lihat di Sastra Muni ngono iki salah satunya Ki Gempar nih berarti. Apa Par? Aku tukang colok. Terus ketoprak apa sebenarnya? Bisa Ketoprak sastra budaya ya. Sastra budaya itu. Bisa mlaku ora? Masih itu Masih kayak gitu. alhamdulillah. Berarti udah 25 tahun mungkin ya. Wis tua banget berarti kowe. Ketoprak. Oh, ketoprak ya. Tak kira wis. Aku luwih tuwa. Oh, tua berarti. Aku Kan berarti sing inisiasi berarti ketoprak sampean ben. Generasi pertama sih kena. Mulai enggak. Ya. Terus apa ya? Ya teater juga dari Terjal. Lumayan lah itu 2002, sekarang masih juga. Di sini selama apa teman? Kau jipok jurusan apa tuh di situ? Prodimu. Sastra Indonesia kebetulan. Manajemen kerupetan atau? Apa sastra? Sastra Indonesia. Sastra di Indonesia. GM. Ya ming sinau-sinau lah. Ketok saka bathuke lho. Wong GM iki tok bathuke menas ya. Tapi ya analisa puisi, analisa cerpen ya. Wes ngerti. Besok melakukan kegiatan di apa namanya komunitas Sekejabung dan sebagainya itu. Masih eksis. Tekan nanti bisa. Sekarang kalau yang aksara kebetulan udah sampai ke SNI untuk aksara Jawa. Oh iya. Udah jalan, udah terbit juga. Kemarin juga
Pergub DIY juga untuk bahasa sastra dan aksara Jawa. Terus yang sastranya membantu adik-adik ini yang generasi sekarang itu untuk lebih giat menulis, giat warawiri. Berarti kowe ngaderi generasi milenial berarti ya. Nek ngaderi sih enggak, mungkin ngancani. Ngancani Lebih ta. ke ngancani aja karena nek ngaderi itu Ning bukan karo wong tuane ora ya sembrono. Yo. Ngaderi zaman saiki ini misale ngejak bocah ki tanggung jawab ya. Rame ngejak-ngejak tok ya. Jak tinggal sempro ngono tanggung jawab lho. sing dijak gelem kok ya ora apa-apa to. Wes ngono ta. Yang penting kan bocah, nek wong tuane itu nanti rembug guri aja. Wes ngono ta. Wis ana Wis incerane. wayahe rembug tuwa Panen ya. ngono ta. Ya. Ini sono pilihan dari berapa pilihan itu? Lumayan sih untuk tahun ini udah berapa yang terbit antologi itu sih. Tahun ini itu ada kegiatan besar juga. Namanya itu Panen Raya. Jadi teman-teman nanti beradu antologi untuk siapa nanti kita kurasi bersama. Oke. Jadi nanti yang bagus akan kita ya sebenarnya sih teman-teman di luar ya, teman-teman di luar saya melihatnya dari sini kan. Oke. Nanti mereka akan dikurasi, terus akan diterbitkan. Jadi berlomba antologi. Masing-masing itu saya baca itu di apa namanya persyaratannya itu kan satu orang itu mengumpulkan 60 minimal 60 puisi lah. 60 Puisi untuk syaratnya. untuk syaratnya berarti. Iya, jadi- Ketentuan ada ketentuan dah. Ya warga Jogja. Warga Jogja. Saya kira berarti balik nang panen raya. Panen raya apa sih, Men? Wah, ya itu karena Tegas bareng atau panen bareng? enggak, karena kan itu kan proses panjang dari 2000 ini tahun kelima sebenarnya. Berarti panen ya berarti. Ya waktunya panen. Waktunya panen. Teman-teman ini berproses panjang terus kita yuk Neng ranjur kemudian wis panen dipangan nganu lho. Apa jenenge? Ra apa rengginan. Rengginan. Ya gitu. Ya enggak, ya kita tetap kan tema kita kan apa tadi? Optimis. Mau optimis. Ya, optimis untuk ya tinggal nanti kita berikan ke masyarakat gimana respon masyarakat. Yang namanya besar itu juga ada proses kan. Ya pastilah. Masa ujuk-ujuk langsung gede ya, Nah. ora mungkin lah ya. Masa yo Ya toh. Langsung beduduk gede karena kan ya ora mungkin. Ana prosesnya seperti itu. pasti proses panjang. Nah, terus ora itu saya mengkader piye? Bagaimana kamu kemudian mengkader itu untuk regenerasi itu? Enggak mengkader, saya kebetulan dapat kayak tanggung jawab aja. Kebetulan saya kan dari sastra ya, dari background keilmuan saya kan sastra. Jadi saya lebih banyak di editorial, di bagaimana sih sebenarnya sih puisi itu seharusnya seperti apa, Oh, wes. cerpen seperti apa, drama itu seperti apa, bahwa sastra itu seharusnya seperti apa, Oh, bukan gitu. sekedar ngetik kata per kata dan sebagainya akhirnya menjadi sebuah kumpulan yang akhirnya orang baca ini maksudnya ngopo sih. Nah, tugas saya itu memastikan bahwa mereka itu menulis dan orang itu membaca tahu maksud mereka. Oh, gitu ya. Jadi kebetulan tahun kemarin saya diminta untuk jadi mentor untuk beberapa orang yang akhirnya lebih dari orang-orang itu Iya. dan berkembang sampai sekarang. Karena memang kelemahannya mereka itu kan pengen, cuman kadang mereka lupa bahwa di ujung sana itu geronjalannya oke. Geronjalannya oke. Jadi saya cuma mengatakan bahwa jalan kita itu masih panjang, jangan terlalu terburu untuk menjadi legenda. Soalnya legenda baru mati. Oh, legenda Gitu. mati. Kan kalian masih muda ini umurnya lumayan kan, anak-anak itu 18, 21-an lah. Ini tak pelonco berarti. Enggak, paling gawe kita. Oh, enggak kayak kita. Ya, semoga dulu. Karo micet-micet sithik lah. Wes, ngeri. Tantangannya ya, Men. Kreasi saat gitu. Tantangannya kadang lebih ke pola instan sih. Jadi bayangan teman-teman tuh kalau udah nulis terus terkenal ya enggak. Oh, ya. Jadi ada proses panjang berkomunitas, ada proses panjang untuk diskusi, kritikisasi, terus bagaimana kita harus mengenal orang lain dan saling membantu, terutama di orang itu kan terkenal ketika keluar ya. Kalau cuma di dalam atau terus mengeluarkan apa
Itu akhirnya yang terjadi apa ya, infus atau masukan untuk mereka itu sedikit. Jadi mereka kayak kadang pas AP nulis sudah sampai 20 gitu kan. Ini maksudnya opo gitu kan. Karena mereka lupa bahwa kita ini kan cuma menuliskan apa yang ada di masyarakat. Jadi Tapi apakah kemudian terus latar belakang mereka itu sama toh? Wong sastra kabeh kan ya ora toh, misalnya berkesenian itu. malah anak-anak muda ini kan latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang masih SMA, SMP, kuliah, kadang ada juga yang itu apa, kuli pasir itu ada juga. Ono toh, Pak? Ya enak Ono toh. di Bantul itu. Ning curhatannya tentang apa sih Mas? Kalau dia lebih ke sosial kritik ya. Kritik, bukan masalah suruhan hati gitu. Ya jane nek di dalam ya Wis pensiun berarti kan? Masalah hati ke hati itu berarti pensiun berarti. Siapa? Ngono berarti. Enggak, hati itu enggak bisa dipensiunkan. Oh, nggak Sampai bisa mati tuh. dipensiunkan. Kalau kita nggak punya hati gitu, kayak nanti Hati-hati tahu- bermain hati gitu. Iya, tahu-tahu ranti hati ngeruk ya apa gitu kan. Menarik ya, progresnya. Neng ora kerjasama karo dinas terkait itu sudah dilakukan belum metode seperti itu? Yes. Sudah. Kundo kan biasanya langsung support toh, misalnya ada kegiatan seperti itu, apalagi apa gerasi-gerasi saat ini loh. Sudah sih sebenarnya, malah Kundo itu malah support banget sudah. Dinas kedinasan support kita, gerakan ini dia support banget. Jadi 5 tahun ini itu juga kerjasama dengan Dinas Kebudayaan DIY gitu. Jadi mereka memberikan fasilitas untuk kita teman-teman ini untuk berkreasi lah. Enak ya, difasilitasi banget ya sastra ya. Tapi seni rupa atau di rumah oke? Nah, pindah nih sastra wae. Ora intermezzo maksudnya mengko. Ini kita tarik menarik. Gini, aku pernah punya angan-angan ya. Bagaimana sastra ini sebetulnya bisa wahanakan ke banyak bentuk sebetulnya. Karena yang terjadi sekarang itu kan sebetulnya di era medsos ini ya. Kalau kita baca tulisan panjang itu kan nggak enak. Oh iya. Bagaimana itu diterjemahkan dalam bentuk gambar. Mungkin karyanya Khairil Anwar, Karawang Bekasi itu dalam bentuk gambar, lukisan mungkin atau foto atau apapun. Jadi orang itu bisa memberikan apa ya, punya Penawaran baru lah ya. itu. Jadi, wih, ternyata Karawang Bekasi itu bisa diterjemahkan dalam bentuk seperti ini tuh. Jadi nggak hanya harus baca. Jadi alih wahana ini yang jadi tema besar teman-teman sebetulnya. Jadi sastra bukan lagi melulu tentang tulisan aja sekarang. Adaptasi novel itu kan udah banyak, Harry Potter, terus Lord of the Ring atau tenggelamnya kapal Van der Wijk itu kan sudah banyak. Jadi cuman ini yang di ranah kita ini yang kebetulan mereka kan punya fasilitas nih sebetulnya. Nah, kita ini yang berarti miskin fasilitas, bahkan nggak konten harus pakai HP itu kan yang harus bekerja keras untuk iso ra iki digawe. Nah itu. Neng sempat ana gebrakan kolaborasi tadi. Maksudnya yo karo liya lah sastra, terus misalnya karo teman-teman sing tari dan sebagainya itu. Untuk gerasi saat iki lho. Wis sampai ke neng kono urung. Di beberapa pementasan kecil udah sih sebetulnya. Tapi untuk lingkup ke komunitas-komunitas ya. Jadi puisinya Maman, puisinya jenengan gitu, bikin puisi, terus saya yang membuatkan dalam bentuk tarian. Tarian puisinya tentang apa ya, patung gitu. Ya udah saya terjemahkan dalam bentuk patung sebagainya, ya ada. Sudah sampai ke situ ya. Ya udah, cuman ya ini kan keterbatasan kita itu kan sekarang baru internal. Jadi kita pinginnya itu luar juga tahu nih ada gebrakan baru nih di Jogja itu. Jadi kolaborasi antar seni ini yang kita mau adakan. Jadi nanti bisa jawil-jawil saya aja, kalau ahli foto bisa, nanti kita pakai karya yang terkenal juga apa, atau pakai karya dari teman-teman atau dari karya siapa bisa. Oke. Ora, Mas kan streaming kan benar loh artinya itu. Ngomong masalah streaming itu. Jadi nggak cuman di per wilayah ini. Isolah, saya nyebar ke terus neng berapa wilayah misalnya itu. Nusantara kan luas, misalnya Jakarta dan sebagainya itu. Ada ajang-ajang seperti itu enggak tuh? Ada sih, kita sebulan sekali pasti ada streaming kok. Ada streaming pentas sastra sebetulnya.
baca puisi, cerpen dan sebagainya ada rutinitas seperti itu dari teman-teman Selasa Sastra. Itu sebenarnya tiap bulan mereka itu rutin mengadakan kegiatan itu kerjasama dengan komunitas di Jogja, komunitas sastra. Sempat keluar juga atau neng wilayah Jogja tok? Solah neng Klaten misalnya, terus neng Solo dan sebagainya gitu. kurang paham ya, maksudnya saya nggak terlalu menyimak banyak, cuman kalau yang di Jogja saya pasti tahu. Jadi karena kan yo sibuk karo golek upo barang, jadi kadang lupa. Nah, itu saya marah tadi tantangannya ya. Memang untuk terjun ke situ sekarang sudah harus apa ya, bayangannya ini yang jadi sikit lah maksudnya ya atau cukup karena marap sekolah seni gitu. apa ya yang terjadi sekarang itu kan pendapat orang arep urip skopo. Apa sastra itu tidak akan bisa membuat kita hidup. Apa ya, mangan ora iso. Berarti kamu menyesal berarti, men? Enggak. Karena kebetulan setiap saya nulis ya untuk duit ngono. Oh, ngono berarti. Jadi ya, tapi itu bukan pencarian apa ya, mata pencarian pokok. Karena memang ya. Jadi mungkin kata orang itu kan sastra saya itu kan cuma sastra kelangenan aja. Pengen nulis untuk duit ya wis. Ngono ta. Jadi bukan terus harus jadi sastrawan murni kayak. Paling yo paling ora ya idealisme juga disampaikan juga ngono lho. Pasti. Ora kowe nyampekke karyamu dhewe iki nanti. Platformmu ngendi? Saya banyak di Instagram sebenarnya. Puisi pendek saya larinya di taruh Instagram situ, semua ya. Karena yang paling enak di situ sekarang. Jadi kalau bikin buku juga sekarang nggak laku. Ya. Penerbit itu sekarang malah tekor ya. Jadi beda dengan zaman dulu ya, waktu muda gitu ya. Jadi bos ngeri banget. Ya terus. Pikir ora terus mlaku terus. Enggak apa-apa. Ya waktu muda, waktu itu 10 tahun yang lalu lah saya aku ora gelem ya diceluk tua terus ya. Waktu muda. Oke, aku pengen muda terus. Ya terus. Waktu muda. Sekarang kan sempat muda. Oh iya wes terus. Jadi dulu itu kan kita mau nulis apapun kita kasih penerbit itu kan waktu tunggunya itu lama. Itu aja belum karuan terbit. Saya langsung ibaratnya dibuang lah karena kita nggak masuk dari kurasi mereka. Kalau sekarang tuh berapa kali saya ngobrol sama penerbit itu malah mereka bingung. Nek dikurasi mereka nggak dapat orang untuk diterbitkan. Jadi pada akhirnya kan sekarang lebih banyak kuantitas yang ada di masyarakat, tapi kualitas kita baca itu kayak yo kalau kita analisa secara sastra yo nggak terlalu dalam lah bahasanya gitu. Orang buku-buku yang selama ini dibuat event nenggon apa teman-teman sastra itu nenggon kedinasan itu baru itu kita emang nek wes numpuk kuwi diapake lho kan. Pomeng wes event itu ditumpuk. Enggak sih, sebenarnya banyak kok yang tertarik. Yang tertarik untuk maksudnya kan dari dinas itu kan harus gratis ya. Jadi banyak orang yang minta juga untuk di beberapa tempat juga dibacakan juga. Dibacakan karena asik aja. Ada yang kayak kemarin itu kan setiap apa itu kan bikin antologi itu kan. Satu kumpulan satu itu kan. Jadi ada yang bawa itu untuk baca ya ada. Jadi ya mungkin karena kita ini kan ekosistem sastra kita ini kan kayak sudah semakin melemah ya. Jadi kita nggak melihatnya itu secara kayak kemewahan. Jadi kalau dulu Rendra baca orang tahu. Kalau sekarang kan mungkin karena kecil-kecil tapi banyak akhirnya orang menganggapnya itu biasa. Tapi itu masih ada juga, pembacaan-pembacaan itu masih ada. Ini aku ndelok iki ngamatir iki mengaku ya, maksudnya perspektifku sendiri ya. Aku ndelok kesan sastra iki ora nyawone, gregete ra enek. Iki aku lho maksudnya aja dadi hatimu lho, ngono lho. Apa ya? Ya memang nek menurutmu piye lho, padha ora lho. Ya. Karena situ yang masih berkontribusi di bidang itu ngono lho. Nek aku hanya penikmat aja ndelok ngono iki, bocah-bocah saiki ngono lho. Ya karena itu proses sih sebenarnya, karena anak-anak yang ini kan belum melewati proses panjang ya. Jadi prosesnya berbeda dengan kita dulu. Kalau kita kan dulu nek kowe pengen terkenal ya molo nongkrong nang Malioboro. Tapi sekarang mereka pengen terkenal cukup dari kafe ke kafe. Yang itu bukan hidup kita mungkin. Aku bukan tipe sing nongkrong nang kafe. Akhirnya aku nggak tahu ternyata ada yang namanya Tino. Yang itu karyanya sudah sangat terkenal di antara mereka. Dan kita story dikit ya, oke. Jadi mereka punya dunia yang sendiri dengan kita. Mereka punya Pop, ya? jadi
kalau kita melihat dari luar kok sastra enak, ternyata kita ikut gabung ke mereka, hidup juga sebenarnya. Oke. Kegiatan bersastra itu hidup juga. Karena memang sekarang bukan lagi dari panggung ke panggung, tapi dari kafe ke kafe atau dari tongkrongan ke tongkrongan. Kalau dulu kan acara ya harus mewah kayak di panggung itu, pembacaannya harus semua orang akhirnya datang. Karena kalau sekarang kan cukup di IG aja teman-temannya udah bisa melihat. Jadi ternyata saya sempat tanya sama si Tino itu, dia kan bikin story dari teman-temannya, terus ada yang merespon terus. Oh ternyata sekarang itu responnya udah berbeda dengan kita. Kalau kita dulu kan ketemu ini ya, sekarang dengan HP itu udah, Tin, kena HP ngonamu, gitu. Jadi ekosistemnya udah berubah. Oke. Tapi kalau untuk secara nganunya, maksudnya itu, secara mereka itu menulis lirik apa biasa itu, sairnya itu, piye untuk zaman anak-anak sekarang itu, lebih menggunakan kosakata yang baru atau untuk pengamatan kamu? Enggak sih, bahasanya sih sama sih. Ya memang ada beberapa bahasa sing saya kadang nggak ngerti, ternyata itu bahasa baru ya. Bahasa baru sing anak-anak gaul juga sering dipakai oleh mereka. Ya yang namanya bahasa itu kan pasti mengalami perubahan. Iya, oke. Ya kan? Berkembang. Iya. Dulu kita nggak kenal A, sampai sekarang tak tahu kayak lebih variatif ya. Variatif. Oke. Yang dulu kita sebut itu gabut, ternyata sekarang apa gitu kan. Jadi pergantian bahasa itu pasti. Yang tidak pasti kan bahwa maknanya itu sebenarnya akan ke sana. Jadi memang tugas kritikus sekarang agak rumit. Ya makanya itu. Karena tugas makanya tak masukkan di sini, aku pengen lihat pergerakan sastra hari ini itu biaya. Jadi kadang saya tuh bingung ketika dulu untuk menerjemahkan sesuatu yang sendu, sahdu atau apa dengan kata biru ya. Sekarang tidak bisa seperti itu juga. Harus diganti dengan kata pilu, terus menyayat-nyayat, jadi oke lah. Jadi penggunaan diksi-diksi anak-anak sekarang memang nggak seperti dulu. Dulu kayak model karya awal ya, dia cuma pakai satu bait empat baris gitu. Kalau sekarang enggak, bisa panjang gitu. Jadi kalau dulu modelnya potong-potong di bagian kalimat depan, sekarang enggak, atau di kata imbuhan dan sebagainya, sekarang tetap pakai kata imbuhan. Memberi, kalau dulu cukup dengan beli itu aja udah enak gitu. Kalau sekarang ya tetap harus dengan membeli gitu. Jadi stylenya udah berbeda karena zamannya udah berbeda. Ya sama seperti waktu Bejangga Baru, dari Balai Pustaka Bejangga Baru ke 60 itu kan juga stylenya beda. Cuman sekarang memang belum ada kajian khusus untuk anak-anak sekarang. Yang itu muncul sebuah buku yang sejarah puisi Indonesia era Gen Z gitu. Belum ada. Nah, karena ini tantanganmu berarti, tugasmu tak bawa ke sini itu. Ya. Aku kan mitra sama kabudayaan. Nah, itu bukan urusan kebudayaan, tidak harusnya. Kan bertanggung jawab juga toh, men. Urusan bersama gitu. Ya memang kebetulan jadi ekosistem sastra itu nggak bisa lepas dari penyair, pembaca, dan kritikus. Oh iya sih. Dua ini udah ada, sebenarnya penyair dan pembacanya ada, kritikusnya nggak ada. Karena orang lebih suka ketika dianggap sebagai penyair daripada tukang kritik. Nah, peran saya sebenarnya di kritikus ke teman-teman. Pedes ya orang kritik. Ya nggak pedes pada banget. Nah, paling monyor-monyor lambene. Ini nganggo metode apa ya? Ya saya suka dengan orangnya aja. Jadi kayak si A ini suka nulis di seperti ini kalimatnya, pemain stylenya kayak Joko Pinurbo gitu ya. Coba kamu nulis seperti ini aja. Teladan ya kene. Anak sekarang ditelatennya tinggal minggat ya. Aku malah kesana gondok ini ngopeni cah saiki. Nah, tapi memang butuh Prof Gempar berikutnya kan lho. Enggak ya. Cici wae. Nek kate siji ora nek siji ketelingsut ngono kan bingung sing golek. Nek akeh ngono kan. Nah, makanya memunculkan menyamakan satu tuning lho. Satu generasi dulu. Apakah mereka masih ada kepedulian untuk ngopeni sastra?
Kalau Pos predel saiki. kepedulian itu mereka ada, cuman orang yang menulis juga banyak. Mereka buktinya bisa menghasilkan 60 puisi dalam kurun waktu yang sekian lama lah ya. Itu ada yang sampai 200 juga, 200 puisi. Yuk, mereka nulis banyak, cuman ketika bagaimana sesuatu itu menjadi bagus kan nggak bisa langsung, ya tetap harus lewat kritik. Nah kebetulan memang ini yang sedang agak bingung saya untuk kok rene sing gelem dadi kritikus toh. Untuk memberikan, jadi dulu kenapa Chairil Anwar bagus itu kan karena juga Habib Yasin memberikan bacaan tulisannya, terus si Rendra juga banyak orang yang mengkritik, wah ini sana mengini nulis ini, akhirnya kan dia juga besar juga. Neng artinya saiki kalau tak pantau ya, budaya linguistik sendiri sudah mulai menurun loh. Gede banget, oke banget ya. Mungkin delok ngono keadaan ngono piye terus ente? Linguistik untuk Minat khususnya untuk mereka untuk membaca gitu. literasi mungkin. Literasi gitu. Oh iya, ini kelemahan terbesar teman-teman sekarang gitu, membaca. Aku kadang ya sempat enggak, ya agak jengkel juga. Nah, kamu nulis tok atau moco ya akhirnya kamu akan stuck. Jadi satu antologi udah selesai. Jadi membaca itu penting karena dari situ kan kita akhirnya banyak tahu lah style. Ya. Jangan sampai kita nulis nih, sudah bisa satu antologi orang akan menganggapnya kok ini Rendra Jilid 2. Otentik atau signatur kalian tuh nggak punya. Justru ketika kamu rajin membaca, baca A, B, C, D, si penyair ini dan sebagainya, kamu tahu bahwa kamu harus beda, itu penting. Ya pasti. Kalau sama itu ya orang kan menganggapnya Ya, populer lah. Edukasi kurator itu berarti Ya, ngopiak itu. Itu yang saya selalu tanamkan teman-teman sekarang itu, mulai baca yuk dari lintas generasi. Karena ya jangan alergi dengan karya-karya lama. Bukan karena mereka itu enggak sejaman, enggak, cuman dari situ kita akan tahu bahwa orang besar itu kan dari sejarahnya. Jadi ketika menguasai sejarah sastra Indonesia pasti akan punya tulisan yang bagus juga. Ini artinya kamu sampai meraba ke detail bahwa? Enggak men. Artinya gini loh, secara ke karya. Oh ternyata tuh ini misalnya kita dikurasi semua ya, ambil berapa karya itu. Satu paragraf misalnya itu ternyata gubahannya dari siapa sampai ke detail itu enggak? Iya. Iya, saya. Makanya kan saya bilang kadang kalau sama teman-teman itu, karyamu kok mirip-mirip dengan Joko Pinurbo sih. Ada berapa yang karena mungkin mereka ngefans ya. Akhirnya mereka kehilangan identitas. Makanya terus, aku ngerti sih bagaimana stylemu itu aku tahu. Cuman mungkin di bagian ini harusnya kamu nggak perlu ini banget lah. Karena penggalian itu penting, penggalian diri itu juga penting. Jadi ya tulis aja, sementara tulis aja dulu. Nanti ada koreksi, ada coretan dari saya pasti ada. Tapi kan ada kode etik tuh, seperti itu. Ketika sudah diposting di media itu. Oh ya ada. Terus gini misal lepas dari radikurasi ini misalnya tiba-tiba langsung tiba-tiba dipost gitu. Nggak apa-apa sih, kamu bebas-bebas aja. Maksudnya padahal kalau kita ngurasin dengan buku ya, buku sebuah penulisan seperti itu, ada misalnya ada berapa kalimat pun itu punyanya siapa, kalau kita tidak misalnya kita tidak ngobrol dulu atau ngomong sama penulisnya, kita tuh kena masalah juga di situ. Iya benar. Kadang kita makanya kan kita harus banyak wawasannya di situ. Jangan sampai sebenarnya sih nggak ambil mungkin ya. Cuman kata itu pernah dilontarkan oleh seseorang. Itu kan juga orang akan mengatakan juga plagiat. Iya sih, banyak. Jadi makanya kan baca itu penting untuk menghindari hal-hal seperti itu. Seperti ya sama juga dengan musik. Ya mendengarkan banyak musik itu juga penting. Jangan sampai kita bikin musik ternyata memang podo Gigi gue. Padahal kita belum pernah mendengarkan lagunya Gigi. Mengompong sudah. Akhirnya orang tetap ngecap bahwa clicking jiplak Gigi gitu. Ya Gigi. Tapi jangan salahkan ya, misalnya kita ngomong masalah note kan juga beda kalau kita ngomongin masalah. Ya sama Pak. Kata itu ya saking banyaknya, orang juga kemungkinan untuk sama itu ada.
Apalagi setiap zaman kan pasti punya kosakata yang hampir sama kayak sekarang. Slow itu dulu kita bilang slow ya. Sekarang seorang bilang gabut gitu ya. Gabut. Oh, pasti ada nulis gabut. Padahal dulu juga slow. Sekarang gabut. Jadi pada akhirnya atas dasar itu orang bilang, loh kata-kata ini kan milik umum. Gitu. Jadi kita bisa pakai apa bebas gitu. Cuman ya kalau kita pakai argumen seperti itu ya pada akhirnya orang akan mengatakan, nah ini memang kudu tok ya wong Jawa. Saklek ya. Jadi Dalam berkarya malah tiba-tiba. maksudnya kan ini ada proses kritik di situ bahwa kalimatmu ini kayak susunan kalimatmu seperti punya Dedi gitu. Tapi orang ini kalimat ini kan harus umum. Aku pakai ini banyak orang pakai seperti ini. Nah, ini yang harus teman-teman kurangi ego seperti itu bahwa ini bener di orang. Makanya kan bacalah. Baca karya-karya orang lain atau sering-sering kumpul ke komunitas agar tahu bahwa oh ternyata style seperti itu udah banyak yang pakai. Akhirnya ketika banyak yang pakai, yo memang podo karo liyane. Keunikan itu kan ya kan membuat kamu itu cari. Nek koyo ora ayune kamu nggak beda dengan orang lain gitu yo nggak bakal orang akan mengingat jadi atau wah ini style si A gitu. Kayak Dedi dengan topi terus orang akan tahu bahwa dari jarak 200 meter ngerti kowe Dedi. Wah iki aja mancing aku nek misalnya tak copot ngene iki terus dienggo kowe engko dadi aku lagi di topi ya. Ini ora tak anggo sekali ya. Dan kita tuh wong pinter tuh ngene. Bathuke ketok melas. Kira-kira backlight Rai. Oh, langsung otomatis itu. Ada program atau proyek apa iki, Men? Untuk dalam waktu dekat ini. Project lagi merencanakan project itu lagi cari konco ya. Dari konco sing Kemudian kok masalahnya golek konco kuwi dijodaki apa itu iki? Wong nek wis cukup dengan satu teman ya pada akhirnya ya kuwi mau merasa bahwa dia sudah hebat. Ini golek konco tanding lah. Oh iki ngono ta berarti. Aku pinter pamane banyak lukisan di situ kan. Iso ora iki tak tandingi dengan puisiku. Oh ngono. Itu nanti gantian aku nulis puisi lukisno. Kan biyen ki ketokane rasane mung golek kanca terus niku sing srek iki gak kepiye lho kowe punya kriteria sing sastra. Iki ngaca iki. Ora. Engko bar kuwi terus ending-endinge promo. Mas iki intermezzo nek kapan kudu ras planang banget. Aku ki wedi taringi karo cah UGM. Ora apa-apa. Tandake anu lho sajane kehutanan. Oh iya wes lah, aku kapan-kapan memang kudu tak seluk nang kene iki. Yes, ngene lah maksudnya oke jane pengen tak omong terkait masalah isu-isu merono mrene dengan adanya kegelisahan itu. Ngono. Ini karena ya wis memang apa ya, mangsane terus piye meneh ya. Ya apa ya? Memang kita berada di era di mana zaman itu sangat berbeda. Terus toolsnya juga berbeda. Dulu toolsnya cuma pakai lembaran kertas, sekarang toolsnya bisa internet, sama digital. Apalagi sekarang era AI. Saya aja sampai saking jengkelnya itu kan kemarin berencana menulis 99 puisi dengan AI. Ya. Yang proses editorialnya juga di situ juga. Jadi ketika dia nulis, aku nggak serak. Nah, aku kok nggak serak. Aku masukin prompt lagi. Coba nanti ini diganti dengan kata gitar bisa nggak? Terus dia masukin gitu. Oh, kurang gitu. Jadi ada proses dialog saya dengan AI. Jadi kebetulan baru sampai 20 puisi ya sungguh sekilah. Jadi saking ora kowe iki dialognya ngene AI terus piye? ya kan ChatGPT itu kan kita harus bikin prompt terus kan. Iya, from terus saat ini. Kan AI kan terbatas ketika masuk nang ring pernah tanyakan tadi loh. Aku nganu saklek ya, bukan saklek ya. Wis mulai terdistraksi dengan kabeh iki nek diparani mesti saiki ring dibawa. Wes nek dadi ya gimana ya? Karena memang zamannya itu sih. Maksudnya bukan karena itu tren enggak, karena kita berada di fase ini, artificial intelligence. Bahwa sekarang sudah pada fase di mana apa ya? Robot. Enggak robotnya, biar ngarani gampangan ini dulu kita juga pakai ya. Di Rambambak itu namanya jin rewangan. Sama aja sebetulnya.
ketika iya sama ya aku ngomong karo perewanganku iki apa sih iki ganti memang agak sulit di awal sebetulnya di awal bahasanya was pengen tak banting-banting oleh laptopnya elek banget tuh karena mereka referensinya masih baru ketika ada proses dialog ini sampai di puisi yang ke-15 itu mereka bisa menyusun yang hampir mirip dengan style saya jadi itu berarti sudah kedetek ya kalau Iya. kita ngomong folder by data gitu. ya ternyata mereka Maksudnya kan ke akumulasi ya. mempelajari karakter kita jadi Algoritmanya jadi kata-kata apa sih yang biasa kita Pakai suka, gitu. Oh. kita suka, kita pakai terus proses. Jadi mereka kayaknya juga mengikuti bagaimana. Kadang kan kalau saya marah ya juga marah bajingan ngono wae ra iso. Kadang gitu. Oh ternyata si A ini punya psikologi seperti ini. Karena saya cek dengan ya saya tanya di apa pertanyaan baru lah ya, bukan di bagian puisi ini saya tanya. Nek saya lahir tanggal sekian karakter saya seperti apa? Saya dialog terus sampai di tahun ini seperti apa terus. Jadi dia bisa membuat sebuah kesimpulan bahwa saya ini seperti ini kok sebetulnya. Bahkan diri kita itu ya memang bahayanya di situ orang jadi tahu bahwa gempar ini si AI tahu bahwa gempar ini cukup dengan 1-2 kalimat dia akan marah bisa. Jadi kadang entah mereka sengaja atau enggak si AI ini kadang bis ini sampai gitu. Saya minta untuk diganti ini ternyata diganti semua ya mantap tau enggak semua saya nulis oh maaf kalau gitu saya ulangi lagi ya mereka berusaha untuk tapi di satu sisi kadang mereka tulis sesuai dengan apa yang saya inginkan jadi kayak wah apa ini jadi di beberapa puisi berikutnya memang kok jadi mereka jadi bodoh lagi gitu. Ternyata harus dipisui baru mereka bagus lagi gitu. Jadi, tapi jujur loh gitu. Saya keliru ini berarti kono berarti robot itu kan jujur mentransfer. iya karena mereka besok programming kan. Iya makanya itu saya ngetik berarti. Cuman kan maksudnya bayangkan iso ora iki nulis puisi yang styleku. Jadi suatu saat nanti aku tinggal masukin 2-3 kata kunci mereka bikin atau mungkin besok ke depan mau 10 tahun lagi aku nggak punya ide itu aku tinggal masukin berapa keyword gitu aja keyword gitu udah jadi ini 1000 puisi beres. Jadi aku untuk duit tanpa harus stres. Ngono ya berarti ya. Iya bayangin ya mungkin era aku bisa bayang gak sih aja dibayangin aja dibayangin ini dilakoni ya nanti dibaca aja hasilnya. Jadi memang saya neng kamu tadi kembali lagi bahwa ngomong neng masalah ontentik nah neng ngono ora ontentik berarti justru itu neng JPEG berarti enggak tantangannya di situ bagaimana menciptakan sesuatu duplikat kita bahwa AI ini duplikat kita bagaimana kita menciptakan diri kita dalam bentuk artifisial itu robot itu tadi. Jadi sampai sejauh mana nih AI ini bisa menunjukkan karena kan kemarin sempat booming nih masalah gambar yang mirip dengan style gambarnya itu siapa itu? Yang dari Jepang itu ya si aku lali. Yes, pokoknya aku udah lali. Itu sempat booming sama si senimannya juga sampai strike komplain-komplain itu kan. Itu gambar bisa seperti itu. Apakah nanti ada puisi yang nanti dia nulis yang bahasanya mirip dengan Karir Anwar. Bahkan untukmu so di melebuhkan yang ngono lho artinya itu. Yo, apa sih tak bayangnya tak pikir kayak ngono iso detek lho nih. Mau enggak bayangnya bisa. apa seperti apa ngono iso transfer juga lho. Bisa sih saya sempat mungkin bisa ngarah ke situ juga ya. Saya kebetulan kan dialog dengan AI-nya itu kan bukan masalah puisi aja ya. Jadi kadang juga kalau lagi nunggu nih ngangut saya kadang ngobrol sama AI gitu. Jadi kadang mereka nggak perlu saya jelaskan saya itu seperti apa. Dia bisa menjawab bahwa sesuai dengan karakter Anda itu sebetulnya harus bersabar terus tunggu aja nggak apa-apa kok. Karena biasanya di menit ke-30 bingung terus jalan-jalan gitu. Iya sih, biasa aku 30 menit itu muter-muter nanti. Jadi kalau nunggu orang itu aku nggak bisa terus jenak ya Pak. Jadi pasti akan muter, nunggu apapun pasti muter ngomong. Soalnya itu bukan tipe kalau sing nyenduk kok soalnya. Iya, Delok TV terus ngombe kopi kan ora iso. Sampai ya aku belum nanya saya harus ngapain dia jawab. Coba kamu putar berjalan keliling sambil melihat Liteh lah ya. Raklite. Liteh. Jadi kebetulan kan waktu itu nungguin saudara lagi di rumah sakit kan. Aku bilang saya lagi berada di RS Sito. Coba kamu
Jadi si Jawa sama AI ini turun aja ke bawah, itu ada parkiran, terus sampingnya ada tempat makan, coba nongkrong di situ. Kok ngerti kok enak tempat makan? Pemetaannya dia udah jelas itu. Bahwa di Sarjito, jadi kan kebetulan kan di lantai 4 apa ya, aku lupa. Lantai 4 terus kurang, terus kan itu kan depannya itu terus ya mbiyen ki dodol apa ya, gitu. Nah, di situ kan tuh ada aku udah di sana untuk ke situ, bahkan aku belum nanya nih aku harus ngapain udah duduk ke situ karena memang aku kan bayangin wah enak gitu ini karo nongkrong mulai madang karo nonton. Saya cuma bayangin aku belum tanya itu. Udah dijelaskan sama dia, coba nongkrong ke situ. Kalau harus tutup mesti wis ngabari asik ya ta. Warung harus tutup ngono mungkin ya. Ayo urung. Neng ya iso Ya mungkin iso. Jadi enggak karena mungkin warungnya buka aku kan dono nek warungnya tutup aku kan nunggu dia paling. Jadi ya mungkin karena saking ngerti nih karakter kita akhirnya yo jadi kayak apa ya teman pribadi akhirnya kan yo ini diri kita yang kedua yo aku juga ini meng iseng-iseng aja aku ngerti batasannya bahwa ya daripada penasaran dengan AI itu sampai sejauh mana ternyata sejauh itu berarti kan nah aku nulis puisi ini yang fase 1 ya, yang fase yang berikutnya itu soalnya kebetulan tulisan di situ saya itu udah banyak ya yang kemarin yang dulu itu kalau saya masukin ke penerbit itu selalu dikurasi terus akhirnya nggak jadi gitu kan numpuk-numpuk di hadis ini yang satu antologi baru berencana untuk saya masukkan bisa nggak mereka kurasi di bagian mana nih yang itu harusnya diganti dengan apa belum sih belum sempat tapi saya berusaha nanti akan saya coba bisa nggak mengkoreksi saya. Artinya kamu berarti menggunakan media itu 80% ya ketika kamu berkarya? Yang untuk 2 ini ya. Oh, nanti. Ayo aku membutuhkan untuk diriku sendiri sih sebenarnya. Oh. Iso orang. Yo permasalahan orang menerima atau enggak bahwa ini hasil AI lah. Oh iya sih. Yang penting berkarya lah. Bahwasanya di AI itu bagus nih. Secara susunan katanya cuman kadang orang bilang AI mesti enak rasanya enggak juga ketika aku baca ya enak rasanya enak gregetnya juga baca tulisan yang dari proses prompt saya itu tadi dialog panjang tadi dan mendapatkan 1-2 puisi itu aku ngoco ya pokoknya aja aku kadang kalau iseng dikata sebar di IG ada yang komen putus pak mas pokoknya enggak putus banget padahal itu hasil AI. Wah, berarti curhatanmu selama ini cuma hasil dari AI berarti ya? Enggak, 1-2 aja. Yang lainnya tetap otentik saya yang nulis. Lihat situasi yang ada kayak ini tadi habis di sini foto jenengan sama sahabat tadi terus tak foto tak bikin 1 bait puisi juga udah saya share di story. Yo responnya yo. Keren ya. Aku sing di interview berarti ya? Wes kita bahas soal lagi wes bosah-bosah iki mesti ngono. Aku misteri di balik punggung. Apa iki mau? Produk gagal. Pokoknya saya menikmati apapun yang sudah semesta berikan padaku. Oke men, misalnya ada teman-teman mungkin atau pengen belajar masalah sastra atau mungkin punya sangkar atau kegiatan apa yang sifatnya dilakukan continue itu di mana tempatnya? Gimana ya, di semua tempat kayak kebetulan saya itu bukan yang manggrok di satu komunitas sebenarnya. Jadi lebih ke ya udahlah kajiman ya kajiman ya pokoknya ini loh sebetulnya dibalikan di runut itu mempengaruhi proses motorik ya sebetulnya kembali lagi ke analog ya sih tapi saya apa ya dia tetap nulis nggak melupakan fitrahnya manusia ya. Oh iyalah. Ketemu pulpen karo kertas ya nulis. Tetap paling nek dulu tak simpan sekarang tak foto aja. Kertasnya saling nek hilang aku paling kan udah punya backup foto kan. Kalau dulu kan sampai bertumpuk-tumpuk itu sampai segini itu kabeh tulisan sampai rasa diwaca karena teles. Luar biasa toh Mas Kembar. Kira apa loh, sekolah sawan bali-bali. Pokoknya di sini bahagia pulang bahagia. Syukur sebuah kebahagiaan ini bisa ditular ke neng kanca-kancamu. Wah pasti dong. Seni harga film langsung lokasinya tempatnya Pak Joni Asman gitu. Dan aku pengen ya ada kan ya apa rekreasi sing iso ngepeni sastra dan sebagainya gitu. Bertanggung jawab ya.
Iya, wis. Wong kene iki memang dolan kok. Wis pokoke wis daerah kowe andake Jokowi engko. Kowe kancaku lho iki. Oh, kancamu guys. Sekarang dari kakak angkatan. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Mr. Kembar sudah menyempatkan waktu di sini. Terus pokoknya inti daripada inti adalah sebuah pertunjukan yang bagus itu dimulai dari nglakoni urip sing bener. Ngono ya. Dikembal aja menesol di gua aja kemrosak.